Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy Suryo bersikuku ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? Biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy pilih ajukan pra-peradilan menggugat Polda Metro Jaya yang menurutnya sudah seenak jidat menggeledah dan menangkap dirinya. Jalan tidak sama dipilih karibnya. Dr. Tifa justru memilih menarik permohonan pra-peradilan yang sebelumnya sudah ia ajukan ke PN Jakarta Selatan. Di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Perbedaan jalan yang dipilih dua tersangka fitnah ijazah Jokowi ini memantik pertanyaan publik. Setelah hampir 2 tahun senasib sepenanggungan membongkar keaslian ijazah Jokowi, baru kali ini keduanya memilih langkah yang berbeda. Apakah ini pertanda keduanya sudah tidak kompak? Guru Besar Ilmu Hukum Hibnu Nugroho menilai sebagai tersangka, Roy dan Dr. Tifa memiliki hak hukum yang sama. Walaupun langkah hukum yang dipilih keduanya akhirnya berbeda, namun menurut Hibnu tidak akan mempengaruhi perkara yang tengah menjerat keduanya. Kalau melihat jalur yang dipakai oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, itu tidak dalam suatu problem hukum di dalam penyelesaian suatu perkara. Jadi terhadap perkara tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau toh pun nanti pra-peradilan diterima, juga tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya itu hak masing-masing karena memang suatu penyelesaian itu kan tergantung pada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa langsung pada penyelesaian pokok perkara. Roy Suryo belum, karena ingin memastikan tadi bahwa terhadap penjemputan itu tidak sah, apalagi kalau dikatakan penangkapan. Setelah kasus fitnah ijazah Jokowi dilimpahkan ke Kejaksaan, kini Dr. Tifa tengah menunggu sidang perdana yang akan digelar 2 Juli mendatang. Sementara Roy Suryo masih harus menjalani sidang pra-peradilan penangkapan yang belum dijadwalkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinuddin memastikan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak pecah kongsi. Keduanya tetap satu visi mengungkap ijazah Jokowi. Saya ingin meluruskan bahwa Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo itu tidak pecah kongsi, tetap satu bulan tekadnya untuk melanjutkan proses ini di pembuktian persidangan. Mengingat saat plea bargaining, yaitu proses prosedur di KUHP baru, yakni Undang-Undang Nomor 20/2005, yang dilakukan pada tahap 2 saat pelimpahan, itu mereka ditanya kembali oleh jaksa apakah akan berdamai dengan Joko Widodo, apakah akan meminta maaf dengan Joko Widodo. Jawabannya seragam, kompak. Mereka tidak akan berdamai dan mereka tidak akan meminta maaf karena merasa tidak bersalah tentang penelitian yang mereka lakukan berdasarkan keilmuan dan saintifis yang mereka kuasai masing-masing. Sehingga dari sisi posisi dasarnya itu sama-sama ingin melanjutkan perjuangan, jadi tidak ada perbedaan. Adapun mengenai teknis perjuangan itu memang beda. Roy Suryo mengambil upaya pra-peradilan, sementara Dr. Tifa mencabut. Dan kalau dari sisi pokok perkara, keduanya sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ahli hukum pidana Hibnu Nugroho menyebut Jokowi adalah pelapor tidak bertanggung jawab jika tidak juga hadir dalam persidangan kasus fitnah ijazah. Hibnu juga menyebut jika Jokowi enggan hadir, maka pengadilan bisa menghentikan proses hukum. Deliknya adalah delik aduan. Dalam delik aduan adalah korban yang mengadu. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan suatu persidangan terhadap delik-delik aduan, yang diperiksa pertama kali adalah si korban. Oleh karena itu, sebagai bentuk peradilan yang baik, due process of law meletakkan suatu public hearing. Public hearing itu mendengar, karena prinsip peradilan yang baik adalah mendengar. Mendengar apa? Mendengar korban. Kan itu, mendengar pelapor, mendengar terdakwa, kan itu yang jadikan prinsip hukum. Oleh karena itu, kalau sampai nanti Pak Jokowi sebagai pengadu atau pelapor hadir, maka Pak Jokowi dikatakan sebagai pelapor yang tidak bertanggung jawab. Akibat hukumnya apa?
pengadilan menghentikan proses hukum yang dilakukan terhadap delik aduan. Sementara itu, Jokowi pernah berujar ia berjanji akan menunjukkan ijazahnya saat persidangan nanti. Yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai. Safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Lampung berlanjut dengan menghadiri prosesi adat di Rumah Adat Kedatun Keagungan. Jokowi menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari 3 pemuka adat Lampung. Jokowi di Rumah Adat Kedatun Keagungan Lampung disambut para pemuka adat dan tokoh masyarakat. Dalam prosesi tersebut, Jokowi menerima penyematan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa sebagai simbol penghormatan dari masyarakat adat Lampung. Penganugerahan gelar adat ini diharapkan menjadi simbol penghormatan terhadap nilai budaya Lampung, sekaligus mempererat hubungan antara tokoh nasional dan masyarakat adat. Setelah memperoleh gelar adat Baginda Pemuka Bangsa, Joko Widodo langsung jalan-jalan mengunjungi sentra kuliner di kawasan Maliosewu, Kabupaten Lampung. Setibanya di lokasi, mantan wali kota Solo ini langsung menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi. Tak hanya itu, Jokowi juga meninjau berbagai kios kuliner khas Lampung yang sengaja disajikan. Rencananya setelah menyapa warga, Jokowi akan mengunjungi tempat latihan atlet angkat besi di Pringsewu. Namun agenda ini dibatalkan. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung menolak safari politik Jokowi. Aksi unjuk rasa dikawal oleh aparat kepolisian untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban. Ratusan massa menyatakan penolakan terhadap safari politik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak peka terhadap situasi yang kini sedang menjadi perdebatan publik, yakni polemik dugaan ijazah palsu yang menurut mereka telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Massa berpandangan bahwa polemik tersebut sebaiknya mendapat penjelasan dan penyelesaian yang tuntas agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan. Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang utama. Ya. Sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Aksi berjalan damai di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dengan massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui orasi di lokasi aksi. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.